Selamat sahabat-saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom buat kita semuanya. Dimanapun kita saat ini berada, biarlah Tuhan bersama dengan kita dan rohnya tetap memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan ini, saya undang kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami puji muliakan Tuhan. Oleh karena pada Sabat ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami boleh bersekutu dalam iman bersama dengan seluruh umat-umat Tuhan dan Engkau ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menjamah hati kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan terlebih mempertemukan kami dengan Tuhan satu saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada Sabat ini adalah Sabat sukacita oleh karena berkat yang limpah kita boleh lewati 1 minggu lamanya. Luar biasa, puji Tuhan. Dan pekabaran yang saya mau bawakan kepada kita adalah pekabaran yang mungkin ya biasa-biasa saja, tetapi biarlah ini menguatkan kita, mengingatkan kita akan pelayanan dan janji Tuhan sebagai anak-anaknya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45, firman Tuhan berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Raja kemuliaan itu, Raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia di dalam kehinaan yang dalam, lepas dengan semua kegemilangan, lepas dengan semua yaitu kemuliaan, datang ke dunia untuk satu misi, melayani, bukan untuk dilayani. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah di zaman kita sekarang ini boleh menjadi satu kebiasaan, menjadi satu kehidupan dari orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Judulnya saya bawakan pada hari ini adalah melantunkan kasih, menebar kebaikan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23, "Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Di sana ada himbauan untuk bernyanyi, melantunkan. Apa yang kita harus nyanyikan? Apakah yang harus kita lantunkan? Yaitu kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Saudaraku, harusnya kita punya lagu-lagu, kita punya musik, kita punya nyanyian lebih banyak untuk mengabarkan tentang keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga pada waktu orang mendengarkan saudara bernyanyi, mendengarkan kita melantunkan sesuatu musik, mereka terangkat jiwanya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang kasih, panggilan ilahi bagi kita adalah untuk melayani. Biarkanlah pekabaran Injil berkumandang melalui gereja, memanggil orang secara universal. Kenapa saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan?
Karena inilah yang dituntut dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu sebutan ketika negaramu membutuhkan sesuatu, itu adalah panggilan kepadamu sebagai masyarakat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu gereja membutuhkan, itu adalah panggilan kepadamu. Pada waktu sorga membutuhkan, itu adalah panggilan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena Yesaya 41 ayat yang 43 ayat 10 katakan, kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Karena kita adalah saksi-saksinya, mari kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita harus bangkit, saudara. Dikatakan begini, peperangan sedang berkecamuk, kebenaran dan kepalsuan sedang mendekati pertarungan terakhir. Mari kita berbaris dan berjalan di bawah panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu. Dan kita harus berjuang mempertahankan iman, memenangkan penghormatan, karena kebenaran akan menang. Dan kita akan lebih daripada pemenang melalui Yesus yang mengasihi kita. Kita ini harus berjuang sekarang dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu untuk menunda. Kenapa saudara? Karena hari Tuhan sudah dekat. Lihat sekarang ini, begitu cepat bergulir waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman. Bahkan bukan semakin baik. Kalau kita lihat dunia sekitar kita ini, kita hidup dari hari ke hari semakin besar tantangan yang kita hadapi. Dikatakan begini di dalam satu kutipan, berbahaya kalau menunda. Jiwa yang engkau boleh dapatkan, jiwa yang kepada siapa engkau boleh membukakan kitab suci, akan berlalu di luar jangkauanmu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita tidak boleh menunda waktu untuk mengabarkan Injil kepada dunia ini. Umat Tuhan harus bangkit. Marilah kita bangun dari tidur rohani kita untuk memusatkan segala yang ada pada kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, Tuhan sedang menunggu sebenarnya kita ini semua menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita, bekerja sama dengan Tuhan menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bangun pada waktu kita membawakan kesaksian, pada waktu kita membawakan pekabaran ini kepada orang lain, sesungguhnya yang lebih dahulu diselamatkan bukan mereka, tetapi jiwa kita yang lebih dahulu diselamatkan. Pada waktu pekabaran itu keluar dari bibir kita, pada waktu kita membuka setiap lembaran kitab suci kepada mereka, membicarakan tentang Allah yang Maha Kasih itu, saudara sedang membangun dirimu sendiri, menyediakan dirimu sendiri untuk keselamatan itu. Tetapi sangat disayangkan. Kenapa saudara? Tulisan inspirasi katakan begini, tidak ada satu dari 100 di antara kita yang melakukan melebihi usaha dunia. Tidak ada satu di antara 100. Jikalau pengikut Kristus bangun melakukan tugas, maka akan ada ribuan orang
di mana hari ini hanya satu yang menyatakan Injil di negeri lain, di negeri kafir. Saudaraku, sangat sedih. Dan itu bukan rahasia. Berapa banyak sekarang kalau kita menanya diri kita sekarang ini, boleh menjawab saat ini, yang telah menyerahkan hatinya, dirinya untuk menjadi saksi bagi orang lain, membawakan pekabaran ini. Kita tidak perlu menanya orang lain, tapi mari kita tanya diri kita sendiri. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan melalui tulisan inspirasi, janganlah seorang berpendapat bahwa dia bebas berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Sangat tidak mungkin. Camkan ini saudaraku. Sangat tidak mungkin diselamatkan seorang pemalas dan yang tidak ada kegiatan. Jadi kalau kita berpangku tangan, berdiam diri, tidak melakukan sesuatu, jangan pernah berpikir engkau akan memperoleh keselamatan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini Tuhan sedang memanggil anggota-anggota gereja Masih Advent hari ke-7 di setiap tempat untuk mengasingkan diri, menyucikan diri untuk Tuhan dan melakukan satu usaha yang begitu kuat dengan sekuat tenaga sesuai dengan keadaan mereka menolong pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, bukankah satu sukacita yang besar bagi sorga melihat saudara dan saya mau turut bekerja sama dalam menyelamatkan dunia ini? Karena itu misinya, penyelamatan. Saudara-saudaraku yang kasih, kemalasan dan agama tidak sejalan. Penyebab kekurangan kita di dalam hidup, dalam pengalaman kekristenan, sebenarnya sangat sederhana. Karena kita tidak giat dalam pekerjaan Tuhan. Otot-otot pada tubuh manusia itu akan menjadi lemah dan tidak berguna kecuali otot itu selalu digerakkan. Coba saudara, saudara bisa tahan tidak bergerak dalam satu hari? Bisa. Itu sebabnya kalau ada orang yang sakit, yang tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, saudara akan perhatikan, maka tubuhnya akan semakin mengecil oleh karena tidak bergerak. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi kuat, lihat binaragawan, lihat orang-orang yang senang bekerja, otot-otot mereka menjadi kuat karena selalu digerakkan. Demikian juga secara rohani, kalau otot kita tidak digerakkan, kita tidak mau melayani, maka rohani kita akan kerdil, saudara. Bagian yang penting di dalam melantunkan kasih ini, dan bukan sekedar melantunkan, tetapi juga menebar, berbuat dan berbuah. Dikatakan begini, ini catatan sorga saudara. Dunia ini membutuhkan para misionaris, anggota yang bekerja yang sudah disucikan. Mari kita perhatikan kalimat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang namanya tertulis dalam buku sorga sebagai seorang Kristen jikalau ia tidak mempunyai semangat misionaris. Waktu saya baca ini menjadi satu tantangan yang menjadi berat dalam hidup saya rasa. Sebab tidak akan pernah dicatat nama saudara, nama saya di dalam catatan sorga, di buku keselamatan itu, kalau kita tidak melibatkan diri dalam pelayanan. Jadi kalau saudara disuruh untuk melayani, jangan pernah tolak saudara. Karena Tuhan sudah berkorban untuk saudara. Dikatakan begini,
Jikalau anggota-anggota gereja tidak memegang pekerjaan ini secara perorangan, jadi ingat saudaraku, penginjilan, pelayanan bukan hanya pekerjaan seorang hamba Tuhan atau yang disebut dengan pendeta atau pimpinan gereja atau pelayan gereja, tidak. Tidak memegang pekerjaan ini secara perorangan, mereka akan menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan yang hidup dengan Tuhan. Dan saudara tahu akibatnya, nama mereka tertulis dalam daftar hamba-hamba yang malas. Berarti bukan di dalam kitab kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sorga, di sana dicatat setiap pengabaian kesempatan untuk melayani pekerjaan Allah. Dan di sana juga setiap perbuatan iman dan kasih diingat untuk selama-lamanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dua-duanya dicatat, dua-duanya diingat. Yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan dicatat nama mereka, tetapi di dalam catatan orang-orang yang malas. Dan orang-orang yang setia dicatat nama mereka di dalam buku kehidupan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat 17 katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, ingat, apapun posisimu, terlebih kalau engkau memiliki jabatan dalam pelayanan, engkau seorang hamba Tuhan, pendeta, engkau seorang yang sudah diurapi mungkin diakon, diakonia, majelis, gereja. Saudaraku, tolong diingat baik-baik. Jika saudara tidak melakukan pekerjaan itu, engkau berdosa oleh karena engkau sudah tahu apa yang menjadi tugasmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seluruh surga memandang gereja dengan perhatian yang sangat mendalam. Untuk memperhatikan apa sebenarnya yang dilakukan anggota gereja ini secara perorangan. Menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Dan kalau saudara tidak lakukan itu, saudaraku yang kasih, maka betapa besarnya akibat yang kita akan rasakan. Jangan takut gagal dalam melayani. Jangan takut ditolak. Saya mau katakan saudaraku, ya, inilah dituliskan dalam Kisah pasal 18 ayat 9. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam satu penglihatan, jangan takut. Teruskanlah memberitakan firman dan jangan diam. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Di mana Anda berada, kemana saudara pergi, Tuhan akan menyertaimu. Jikalau engkau gagal 99 kali dalam 100, tetapi berhasil menyelamatkan satu jiwa dari kebinasaan, engkau telah melakukan satu perbuatan mulia di dalam maksud Kristus. Ya, saya senang tulisan ini. 99 kali engkau gagal dalam 100, tapi satu jiwa engkau selamatkan, Tuhan sudah dimuliakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa merupakan ukuran sukses satu gereja? Apakah karena banyak jumlah nama yang bertambah dalam buku, ya, buku jemaat, atau karena bertambah uang banyak di dalam kas gereja? Saudara-saudara, ukuran sukses satu gereja adalah dilihat dari jumlah orang yang aktif dalam penarikan jiwa. Saudara yang kasih, tolong diingat ini. Saudara jangan bangga dengan kas gerejamu. Jangan bangga dengan jumlah banyaknya anggotamu, tetapi engkau tidak punya pelayanan apa-apa.
Tuhan mengukur kesuksesan gerejanya adalah melihat anggota-anggotanya aktif di dalam penarikan jiwa. Dan 3 hal penting yang harus kita miliki dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Dikatakan begini di dalam Testimonies jilid 2 halaman 283. Ada 3 hal penting dalam kehidupan Kristen yang harus kita perhatikan. Jika kita tidak mau setan mengambil kemenangan dari kita. Supaya kita menang dan setan tidak bisa meraih apapun dari saudara dan saya. Ada 3 hal. Pertama, berjaga. Kedua, berdoa. Ketiga, bekerja. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sia-sia kita berjaga-jaga kalau tidak berdoa. Sia-sia kita berjaga-jaga dan berdoa kalau kita tidak bekerja. Jadi ketiga hal ini harus sama-sama kita miliki. Berjaga, berdoa, dan bekerja. Sebenarnya kekuatan datang kepada saudara dan saya oleh karena kita dilatih. Mereka yang tidak melakukan apa-apa di dalam pekerjaan Allah akan gagal bertumbuh dalam rahmat dan dalam pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya ada satu sukacita yang besar yang kita akan rasakan kalau kita turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu sama seperti seseorang yang belum pernah merasakan makanan tertentu. Bahkan mungkin dia lihat awalnya aneh. Tetapi setelah dia mulai mencoba sedikit demi sedikit. Lalu mulai dia sering memakannya. Dan itu menjadi makanan kesukaan yang luar biasa akhirnya di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang Kristen yang sejati bekerja bagi Allah. Bukan karena gerak hati. Tetapi berdasarkan prinsip. Jadi kalau ada orang saudaraku memilah-milah, oh kalau ini tidak tertarik, yang ini boleh. Kalau ini boleh dibantu, yang ini jangan. Kalau ini boleh begini, yang ini tidak begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat saudara, kita melakukan sesuatu kalau mau diberkati Tuhan, jangan karena gerak hati, tetapi menjadi prinsip. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tetapi sepanjang umur hidup kita. Karena memang kita adalah orang yang mau membantu. Kita adalah orang yang suka menolong. Kita adalah yang suka memberi. Bukan hitung-hitungan, bukan mau cari tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya nasihat yang begitu berarti dalam hidup kita. Supaya pelayanan kita tidak cacat di mata Tuhan. Karena banyak yang kita lakukan di dunia ini, walaupun itu sudah memberikan satu pengorbanan, tetapi menjadi korban cacat di mata Tuhan. Karena kita melakukannya bukan karena prinsip, tetapi hanya merupakan gerak hati semata. Terbawa perasaan doang, tapi bukan dengan iman dan menjadi kehidupan yang didarah dagingkan. Ingat janji Tuhan. Di dalam Yesaya 49 ayat 8 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku akan membentuk, membangun, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Di segala bukit gundul dan tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar dan haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang Allah sendiri mereka akan memimpin. Dialah yang akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Saudara-saudaraku yang kasih, ini janji Tuhan yang luar biasa.
Allah memanggil kita pada siang ini. Apa yang ada padamu? Musa memiliki tongkat kayu. Daud memiliki 5 batu kecil. Gideon 300 orang yang dia pilih. Joshua memiliki tabut perjanjian. Sekarang apa yang kau miliki? Musa membawa Israel 40 tahun, bangsa Israel dengan tongkatnya melewati Laut Merah. Daud, saudara, dia membunuh Goliat yang besar yang ditakuti itu. Gideon dengan 300 orang bisa menghancurkan satu kota, satu bangsa. Joshua dengan tabut perjanjian, mereka melewati sungai Yordan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kau miliki? Apa yang ada padamu? Tuhan akan buat, Tuhan akan gunakan, Tuhan akan menjadikan itu besar kalau kita mau. Kembali ke Matius, ke ayat inti kita Markus pasal 10 ayat 45. Yesus berkata, aku datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekarang apa yang saudara mau berikan untuk Tuhan? Saya dengan rendah hati meminta kita, buka hati untuk Tuhan. Berikan yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu saudara. Jangan banyak alasan untuk berbuat. Karena Tuhan mau apa yang kita lakukan adalah dengan hati tulus. Dengan prinsip, bukan sekedar gerak hati. Kalau engkau hanya membantu, memperhatikan orang yang dekat denganmu, engkau belum berbuat apa-apa. Karena bagi Tuhan, perbuatan yang besar adalah rela mati bagi orang berdosa. Rela dia mati di kayu salib untuk orang jahat. Saudaraku yang kasih, kalau orang jahat tahu memberikan apa yang baik buat anaknya, Tuhan kita itu lebih hebat lagi dari segalanya, memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa kita harus takut? Kiranya melalui firman pada hari ini, hati kita digerakkan, hati kita dikuatkan. Inilah doa dan permohonan saya. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu atas kasih karuniamu. Engkau yang telah mengutus anakmu ke atas dunia ini, hidup di dalam kesengsaraan, di dalam kehinaan, tetapi dengan sukacita melayani manusia berdosa yang tidak layak sesungguhnya. Biarlah kiranya keteladanan Yesus Kristus boleh menjadi kehidupan kami. Kami rindu dipersatukan dalam semangat sorga di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Membagikan kebenaran kepada orang-orang yang ada dalam kegelapan. Membuka perbendaharaan kami untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ajari kami berbuat ya Tuhan bukan karena sekedar gerak hati. Tetapi biarlah itu prinsip dalam hidup kami karena kami adalah anak-anak-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu memohon berkat bagi umat-Mu saat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memimpin kami, memelihara kami, menguatkan kami, mengajar kami, tetap setia sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.